kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Ia memiliki dua orang putri yang sangat cantik, Purbararang dan Purbasari. Ketika Prabu Tapa Agung merasa sudah tua dan lelah memimpin kerajaan, ia memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada putri bungsunya, Purbasari, karena Purbasari memiliki hati yang baik dan penuh kasih sayang. Namun, keputusan ini membuat Purbararang, kakak Purbasari, marah besar. Purbararang merasa dirinya lebih pantas menjadi penerus tahta karena ia adalah anak sulung. Dengan hati yang dipenuhi rasa iri, Purbararang merencanakan sesuatu yang jahat. Ia pergi menemui seorang penyihir sakti dan memintanya untuk mengutuk adiknya. Dengan sihir yang kuat, penyihir itu mengutuk Purbasari hingga kulitnya berubah menjadi hitam pekat dan dipenuhi luka. Karena keadaan ini, Purbararang segera mengasingkan Purbasari ke dalam hutan yang jauh dari istana. Di sana, Purbasari tinggal sendirian di sebuah pondok kecil, jauh dari kehidupan mewah istana yang sebelumnya ia kenal. Di hutan, meskipun sendirian, Purbasari tetap kuat dan sabar. Ia tidak menyimpan dendam kepada kakaknya, meskipun ia diperlakukan dengan tidak adil. Kebaikan hati Purbasari membuat para hewan di hutan datang untuk menemaninya. Di antara hewan-hewan tersebut ada seekor lutung yang bernama Lutung Kasarung. Namun, Lutung Kasarung bukanlah lutung biasa. Ia sebenarnya adalah seorang pangeran dari Kahyangan yang sedang menjalani hukuman. Pangeran tersebut diutus turun ke bumi dalam wujud seekor lutung karena suatu pelanggaran, dan ia hanya bisa kembali ke Kahyangan setelah menyelesaikan tugasnya di bumi. Ketika melihat Purbasari yang baik hati dan menderita karena kutukan, Lutung Kasarung merasa harus menolongnya. Suatu hari, Lutung Kasarung mengerahkan kekuatan magiknya. Ia menciptakan sebuah telaga kecil dengan air yang sangat jernih di tengah hutan. Lutung Kasarung meminta Purbasari untuk mandi di telaga tersebut. Tanpa curiga, Purbasari menuruti permintaan Lutung Kasarung. Setelah mandi, keajaiban terjadi. Kulit Purbasari yang semula hitam dan luka-luka berubah kembali menjadi mulus dan bercahaya. Kutukan penyihir pun sirna. Purbasari merasa sangat berterima kasih kepada Lutung Kasarung yang telah menyelamatkannya. Namun, berita tentang kesembuhan Purbasari akhirnya sampai ke telinga Purbararang. Khawatir bahwa Purbasari akan kembali ke istana dan merebut tahta, Purbararang pun datang ke hutan dan menantang Purbasari untuk membuktikan siapa yang lebih layak menjadi ratu. Purbararang mengajukan sebuah tantangan. Ia menantang Purbasari untuk melihat siapa yang memiliki tunangan tampan. Jika tunangan Purbasari lebih tampan, maka Purbasari berhak menjadi ratu. Sebaliknya, jika tunangan Purbararang lebih tampan, maka Purbararang yang akan tetap berkuasa. Purbararang datang bersama tunangannya, seorang pangeran tampan bernama Indrajaya. Sementara itu, Purbasari hanya memiliki Lutung Kasarung di sisinya. Melihat Purbasari yang didampingi seekor lutung, Purbararang dan Indrajaya tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin seekor lutung bisa mengalahkan pangeran tampanku ini? Ejek Purbararang. Namun, Purbasari tetap tenang dan percaya kepada Lutung Kasarung. Tiba-tiba, keajaiban terjadi. Lutung Kasarung yang semula berwujud lutung berubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan dan gagah. Semua orang yang menyaksikannya terperangah, termasuk Purbararang dan Indrajaya. Melihat keajaiban tersebut, Purbararang tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Purbasari dengan kebaikan hatinya tidak menyimpan dendam kepada kakaknya. Ia justru memaafkan Purbararang dan memintanya untuk bersama-sama hidup damai di kerajaan. Akhirnya,
Purbasari dinobatkan menjadi ratu dan memerintah kerajaan dengan bijaksana. Ia menikah dengan Pangeran Lutung Kasarung yang setia menemaninya. Sementara itu, Purbararang menyadari kesalahannya dan hidup berdamai dengan adiknya. Kerajaan tersebut pun hidup makmur dan damai di bawah kepemimpinan Ratu Purbasari dan Pangeran Lutung Kasarung.